kita kembali akan berbicara seputar keuangan dalam Ask Your Money. Kami undang Anda pemirsa untuk menghubungi kami di line telepon 02158304050 untuk bertanya apa saja seputar masalah keuangan. Dan Anda bisa bertanya langsung kepada perencana keuangan Lisa Sumarto yang siang ini sudah hadir di studio. Selamat siang Mbak Lisa. Selamat siang Lucia. Ya Mbak Lisa, hari ini kita akan khusus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya ke Twitter Your Money di yourmoney@metrotvnews.com. Langsung saja kita akan lihat pertanyaan pertama dari Twitter yang sudah masuk. Ya, ini ada Wahyu Andianto yang bertanya, gaji per bulan 2,4 juta. Berapa yang harus ditabung dan berapa yang harus diinvest untuk reksadana per bulan untuk hari tua? Bagaimana Mbak Lisa, langsung dijawab? Jadi untuk Mas Andianto ya, sedang merencanakan untuk dana pensiunnya. Tapi sebelum itu kita harus melihat sebenarnya tujuan ini ada apa aja selain yang dana pensiun. Mungkin dia ada kebutuhan-kebutuhan lain. Karena idealnya memang kalau kita mau berinvestasi itu 30% dari income. Jadi tadi Mas Andianto kan 2,4 ya. Kalau memang keadaan kondisi keuangannya sehat, itu bisa 30% yang diinvestasikan. Ya. Nah kemudian kita juga harus berhitung dana pensiun ini berapa lama. Ya. Jadi kemudian mungkin 1 juta aja mungkin jadinya nggak cukup. Kalau misalnya dananya ini lumayan besar. Nah dihitungnya bagaimana? Tadi Mas Andianto 2,4 per bulan sekarang. Kemudian Mas Andianto harus menetapkan nanti kalau pensiun ini berapa lama lagi. Contoh misalnya masih 20 tahun lagi ya. Berarti 2,4 ini harus kita hitung berapa dalam 20 tahun lagi ya. Nah, kemudian juga kita lihat apakah nanti cukup 2,4 atau memang ada beberapa biaya yang sudah bisa dihilangkan. Berarti biayanya tidak 2,4 lagi malahan. Mungkin hanya 75%-nya. Tapi sebenarnya 2,4 ini kan gaji ya? Iya. Jadi yang penting adalah 30% dari gaji itu disisihkan untuk diinvest ya? Iya, betul. Kemudian kalau untuk ditabung, itu terserah atau bagaimana? Sebenarnya tabungan sama invest ini harus jadi satu. Jadi kalau tabungan kan sebenarnya hanya untuk jangka pendek. Itu sudah masuk ke dalam 30%. Let's say yang 70% ini memang buat misalnya membayar cicilan, terus kemudian untuk kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan saat ini. Seperti itu. Jadi Wahyu harus menyisihkan 30% dari pendapatannya ya untuk investasi. Nah, ini ada lagi dari Adi Prestik yang bertanya, usia saya 21, belum menikah, gaji 1 juta per bulan, dan punya cicilan 400.000. Bagaimana siasat untuk bisa menabung karena selalu habis terus? Ya, untuk Mas Adi ya, kita lihat di sini gajinya kan 1 juta, terus kemudian ada cicilan 400.000. Ini sebenarnya kelebihan ini cicilannya. Karena yang ideal adalah 30% dari gaji. Nggak boleh lebih dari 30%. Artinya dalam hal ini adalah 300.000. Jadi harus dilihat lagi hutangnya ini mana yang bisa dilunasin. Jadi berkurang. Ya. Tapi kita juga harus realistis, berarti kan sisanya kan tinggal 600-700.000. Kalau misalnya tinggal di kota besar mungkin agak kurang realistis dengan 600 atau 700.000 karena kan banyak sekali ya biaya yang dibutuhkan. Jadi memang susah untuk menyisihkan. Oleh karena itu kasusnya di sini adalah kenapa kok habis terus gitu. Nah, kiatnya adalah satu, kalau memang ada yang bisa diefisiensikan, ada beberapa pos konsumtif yang bisa dikurangi, berarti bisa disisihkan. Let's say deh 100.000 aja kan sekarang udah bisa ya kita berinvestasi. Ya. Terus kemudian alternatif kedua adalah mau nggak mau harus cari income tambahan yang tidak mengganggu pekerjaan utamanya. Baik. Mudah-mudahan menjawab ya Adi. Ini kita langsung terima telepon. Ada Adrian dari Papua. Silakan pertanyaannya. Ya, Adrian, volume suaranya bisa dibesarkan. Ya, rupanya terputus, sayang sekali ya.
Ya, kita langsung bahas saja pertanyaan berikutnya yang dilayangkan melalui email kami. Ini sudah ada Nurul yang bertanya. Saya berusia 27 tahun. Saya saat ini masih kerja di perusahaan dan jalan maupun inapnya masih dibayarkan oleh kantor. Asuransinya ya? Ya, saya ingin buka asuransi kesehatan untuk rawat jalan dan inap ketika sudah pensiun. Ya. Ini kapan waktu yang tepat untuk buka asuransi? Terus kemudian mulai kapan bisa pakai fasilitas asuransi? Ya, kalau misalnya menunggu sampai pensiun mungkin sudah telat. Oleh karena itu, walaupun sekarang sudah di cover oleh perusahaannya, ada baiknya jauh sebelum pensiun itu memang sudah membuka asuransi. Karena semakin kita bertambah usia, itu semakin mahal ya preminya. Jadi dipersiapkan sebelumnya. Meskipun sudah di cover oleh perusahaan, tapi tetap pribadi bisa juga. Jadi nantinya mungkin yang dipikirkan oleh Nurul ini buat apa begitu? Karena kan saya jadinya bayar double begitu. Kalau pensiunnya masih jauh mungkin nggak perlu sekarang. Kecuali kalau memang biaya yang di cover ini masih kurang ya masih dari kurang, kantor ya. Nah itu bisa ditambah kita beli sendiri asuransi kesehatan. Oke, baik. Mudah-mudahan menjawab ya Nurul. Nah ini ada pertanyaan lagi, ada dari Widi. Widi bertanya, Widi ini seorang pegawai di Jakarta, namun rumah dan keluarga di Bandung. Saya pulang setiap Jumat, jadi pulang pergi ya ke Jakarta. Nah, adakah tips mengatur keuangan keluarga seperti yang saya alami karena biaya rumah tangga menjadi double 2 kali? Karena tempat tinggalnya boleh dibilang sekarang 2, jadi ada di Jakarta dan ada di Bandung. Ini memang nggak bisa dihindari, mau nggak mau, karena tempat tinggal berbeda dengan pekerjaan ya. Memang alternatifnya kalau idealnya adalah tinggal di satu kota supaya biayanya tidak double. Betul. Ya. Hanya memang kita hanya berhitung, jangan-jangan nanti kalau dipindahin ke Jakarta biayanya lebih besar karena mungkin di Bandung lebih kecil ya. Lebih jadi murah. Yang paling utama adalah coba dihitung secara rinci ya. Biaya-biayanya ini seberapa besar, seberapa doublenya. Mungkin ada hal-hal yang bisa dikurangin ya. Kemudian setelah itu baru diputuskan apakah lebih efisien keluarga dipindahkan di Jakarta atau memang masih tetap harus mau nggak mau pulang pergi. Tapi yang penting hitung secara rinci. Jadi dirinci ya pengeluarannya. Baik, itu masukan dari Lisa Sumarto. Dan pemirsa, kami undang Anda untuk menghubungi kami di 0215830450 untuk bertanya seputar masalah keuangan, dan Asyurman yang akan kembali sesaat lagi. Ya, kembali lagi di Your Money pemirsa, dan kita langsung sapa saja penelpon yang sudah terhubung. Di line telepon sudah ada Bapak Sukaryanto dari Palembang. Selamat siang Pak Sukaryanto, silakan pertanyaannya. Suparwanto Mbak. Oke, Sukaryanto, oke. Maaf, ya. Ini Mbak, kita seluruh asuransi itu kalau merekrut nasabah kelihatannya memangnya menjanjikan semua Mbak. Ya. Lalu Ya, pertanyaannya menjanjikan apa, Pak? semua. Tapi kadang-kadang dari pihak asuransi itu terjadi misalnya pilot. Tapi kita yang jadi korban Mbak. Gimana itu solusinya Mbak? Kadang-kadang apa Pak? Apa asuransi? Pilot. Gimana? Ya. Iya Pak Sukarwanto, kita berusaha menjawab ya dari apa yang kita dengar. Bagaimana Mbak Lisa? Tadi kedengarannya bagaimana pilot, kalau ya? asuransinya pilot, kedengarannya seperti itu. Nomor satu, memang kalau apapun barang ya atau servis yang dijual pasti kan ada strategi pemasaran. Jadi memang harusnya ya tentunya bagus-bagus. Idealnya memang harus dijelaskan juga apa saja yang tidak bisa di cover dan ada juga resiko-resikonya. Tapi sebagai nasabah kita juga bagaimana ya, harus aktif ya, harus aktif juga untuk bertanya dan merinci polisnya. Apa saja sih sebenarnya yang saya dapatkan dari uang asuransi yang saya bayarkan setiap bulan atau setiap tahun seperti itu. Jadi kita juga sebagai nasabah harus melihat secara rinci. Kemudian tentunya juga tadi yang soal pilot ya tentunya kita juga harus menyelidiki perusahaan asuransi tersebut. Dalam apapun ya, bukan hanya asuransi saja, tentunya kita harus tahu bahwa apakah perusahaan ini memang kredibel dan sudah mempunyai track record yang baik di masa-masa yang lalu. Jadi kita harus proaktif begitu ya, harus mencari tahu tentang
status keuangan dari perusahaan Ya, tersebut ya mungkin ya. ya, betul. Oke, baik. Mudah-mudahan menjawab ke Pak Sukarwanto. Kita langsung lihat pertanyaan lewat Twitter. Ada dari @efraimverdika yang bertanya, bagaimana cara menghemat uang dalam berbisnis tetapi kebutuhan tidak tercukupi? Nah, ini bagaimana menghemat uang untuk berbisnis tapi kebutuhan tidak tercukupi? Mungkin yang dimaksud di sini karena kebutuhan tidak tercukupi, mungkin ini bisnis sendiri kali ya. Jadi justru inilah yang sering terjadi ya. Bisnis tercampur dengan keuangan pribadi. Nomor satu memang harus dipisahkan. Dipisahkan ini benar-benar rekeningnya dipisahkan dan pembukuannya juga. Artinya kita secara pribadi tidak bisa menggunakan uang yang kita pakai atau dapatkan dari bisnis. Kecuali kalau memang bisnisnya sudah stabil, ya. Kita lihat lagi apakah waktu pertama kita mendirikan bisnis ini apakah kita akan membagikan dividen ya. Terus kemudian juga walaupun kita berbisnis ya harus memang diperhitungkan dari pada saat kita bikin bisnis plan itu gajian juga. Jadi sebenarnya kita sebagai pebisnis itu juga bisa mendapatkan gaji. Dari situlah sebenarnya kita hidup. Jadi tidak mengganggu uang yang dipakai oleh bisnis. Oke, baik. Jadi terlebih dahulu pisahkan antara keuangan personal dan keuangan perusahaan atau bisnis ya. Ya, ini sudah ada lagi penelpon, ada Sandika. Silakan pertanyaannya. Selamat siang. Iya, silakan. Ya, jadi saya ada problem nih untuk masalah finance saya. Gaji pokok saya itu 3,5. Di luar itu saya ada usaha juga, bisnis yang saya jalankan. Kira-kira penghasilannya per bulan itu 500 sampai 1 juta. Nah, untuk penghasilan pokok saya, gaji saya per bulan yang 3,5 itu, saya sisihkan 2,6 juta itu untuk keperluan pokok, pengeluaran wajib. Kayak misalnya untuk uang rumah, bayar pembantu, terus untuk keperluan harian, untuk keperluan mobil juga, pulsa dan lain-lain, itu sudah wajib, sudah pokok. Nah, sisanya itu untuk saya misalnya untuk pergi hangout dan sebagainya. Terus yang untuk sisanya yang dari uang bisnis itu, saya masih bingung apakah kadang saya selalu terpakai untuk keperluan yang mendadak, kayak misalnya untuk pada saat saya sakit, atau enggak keperluan untuk balik nama BPKB yang lumayan mahal juga gitu. Jadi saya masih bingung, saya pengen ikutan asuransi, apakah kira-kira worth it, dan per bulannya kira-kira saya bisa sisihkan berapa untuk saya bisa nabung dan invest untuk masa depan saya. Oke, gitu. Ada pertanyaan Mbak Lisa? Iya, jadi Pak Sandika ini ada gaji dan ada juga tambahan dari usaha ya. Nah, yang kita perhatikan di sini adalah apakah kondisi keuangannya ini sudah sehat. Nomor satu, apakah tidak ada hutang konsumtif ya. Nah, kemudian di sini tadi Pak Sandika juga bertanya ya, asuransi apakah perlu? Ya, jadi di sini kita juga sebenarnya tadi kita juga harusnya bertanya ya, apakah Pak Sandika masih memerlukan buat keluarganya, ya? Karena kalau misalnya Pak Sandika sudah berkeluarga dan memiliki keturunan, maka Pak Sandika memerlukan asuransi untuk jiwa. Untuk jiwa. Iya. Kemudian asuransi kesehatan apakah sudah dimiliki atau belum? Karena kalau belum, ini juga salah satu hal yang wajib sebelum kita berinvestasi, ya. Nah, dari keperluan yang Pak Sandika tadi saya lihat lumayan gede ya, sebesar pengeluarannya itu sebesar 2, sekian. Jadi dirinci lagi, sudah lebih dari 50% ya. Kita rinci lagi apakah ada pos-pos sekali lagi yang konsumtif yang bukan yang bukan pos-pos kebutuhan utama ya. Apakah ada yang bisa dikurangin? Kemudian baru tetap harus dipikirkan untuk berinvestasi jangka menengah dan jangka panjang. Tadi Pak Sandika belum ada pos untuk investasi ya? Iya.
Jadi itu seharusnya yang dilakukan ya. Ya. Oke. Ya. Baik, mudah-mudahan bisa menjadi solusi bagi Pak Sandika. Kita lihat lagi pertanyaan lewat email. Ada dari Tommy. Tommy bertanya, Tommy ini seorang pria single berumur 25 tahun dan gajinya saat ini 18 juta per bulan dengan sistem kontrak atau status kontrak. Dan saat ini sudah berinvestasi di reksadana saham 1 juta per bulan, asuransi 700.000 per bulan. Ini apakah yang mau ditanyakan apakah sudah cukup? Apakah atau perlu tambah lagi? Iya. Ya. Oke, kalau 18 juta masih single lagi ya. Iya. Kelihatannya lumayan besar ya. Jadi ini jangan-jangan pengeluarannya yang gede, jangan-jangan ya. Karena kenapa cuman investasi sebesar 1 juta? Mungkin merasa sudah cukup begitu ya, tapi sebenarnya porsinya harusnya lebih besar ya. Iya, porsi lebih besar karena gini, masih single, terus kemudian tadi umurnya berapa ya? 25 tahun. 25 tahun, wah ini usia produktif ya. Iya. Kalau saya sarankan memang porsi buat investasinya ini diperbesar, karena masih single dan usia produktif itu adalah saat-saat dimana kita harus berinvestasi. Ya. 30% ya. 30% ini udah minimum, ya. Dan jangan lupa juga karena ini adalah pekerjaannya kontrak, ya. Dana darurat. Dana darurat harus dipersiapkan walaupun masih single, tapi karena pekerjaannya masih kontrak lumayan besar ya, mungkin 6 sampai 9 kali pendapatan yang didapat sekarang. Ya, baik, mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan bagi Tommy untuk segera menambah porsi investasinya. Dan Mbak Lisa Sumatra, terima kasih sudah bersama kami ya, sudah berbagi informasi, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan lewat Twitter maupun email. Dan pemirsa Anda bisa bertanya kepada kami di Twitter kami @yourmoneymetro ataupun melalui email di yourmoney@metrotvnews.com. Dan 811 Show akan kembali setelah